warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, kembali lagi di program Lentera Dunia Melihat Islam dari sudut yang berbeda. Bersama saya Zidan Dan saya Ananda Aditya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita bakal menyajikan berbagai hal-hal unik, menarik, terutama mengenai ensiklopedia pengetahuan dalam Islam. Oke, langsung saja. Kang Adit, Ya, apa aja nih yang bakal kita bahas kali ini? baik. Yang pertama akan kita bahas adalah 5 keajaiban yang diberikan Allah kepada hewan. Nah, keajaiban-keajaiban ini telah tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi pada zaman dulu, sehingga sebelum akhirnya dibuktikan pada banyaknya penelitian. Penasaran hewan apa saja? Cek ya. 5 mukjizat unik penciptaan hewan. Kucing. Ya, siapa yang tidak tahu dengan hewan lucu ini? Tingkah lakunya yang menggemaskan membuat hewan ini banyak disukai bahkan dipelihara oleh kita. Tahukah kalian, Sobat Lentera, di balik kelucuannya, ternyata kucing merupakan hewan yang tidak najis dan sangat bersih. Dari berbagai hasil penelitian, jarang sekali ditemukan adanya kuman pada berbagai bagian tubuh kucing. Bahkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Shaghir, hadis nomor 635 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berwudu dari air bekas minum kucing. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Hasan, dari Anas yang menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke Baton, suatu daerah di Madinah. Lalu beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana, namun seekor kucing datang dan menjilat bejana. Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudu. Nabi ditanya mengenai kejadian tersebut. Beliau menjawab, "Ya Anas, kucing merupakan perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Selain itu, kucing memiliki lidah yang bertekstur kasar atau papilla filiformis. Dengan lidahnya yang seperti itu, tentu akan memudahkan kucing untuk menyisir dan membersihkan bulunya. Lebah madu. Lebah merupakan serangga yang mungkin banyak ditakuti oleh kita karena sengatannya. Namun di sisi lain, lebah juga memiliki berbagai keahlian yang sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah membantu penyerbukan tanaman, yang dimana nantinya penyerbukan tanaman ini dapat menentukan keberhasilan produksi tanaman tersebut. Selain itu, tahukah Sobat Lentera, madu yang dihasilkan oleh lebah memiliki khasiat yang sangat luar biasa untuk kesehatan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, kandungan madu pada lebah berkhasiat melancarkan pencernaan, meredakan batuk, hingga meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini sudah terlebih dahulu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 68-69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Selain itu, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ada beberapa sifat lebah yang dapat dicontohkan oleh seorang muslim. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu bagaikan lebah yang selalu memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hinggap di ranting namun tidak membuatnya patah dan rusak." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ahmad Syakir. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa mukmin yang baik itu ibarat lebah, hanya memakan yang halal dan menjauhi yang haram. Selalu berucap dan berbuat hal yang bermanfaat, layaknya lebah yang mengeluarkan madu yang baik juga. Kemanapun kita pergi, kita harus senantiasa menjaga segala hal yang sudah Allah sediakan untuk kita. Masya Allah. Semut. Semut merupakan serangga yang memiliki berbagai kehebatan di balik ukurannya yang sangat kecil. Ternyata semut dapat membawa benda yang 50 kali lebih berat dari badan mereka.
Selain itu juga, semut merupakan hewan yang rajin dalam mencari makanan dan senantiasa bergotong royong layaknya manusia. Semut saling berkomunikasi menggunakan antena pada kepala mereka. Dengan antena ini, para semut bisa saling memberitahu apakah ada makanan ataupun memperingati bahaya pada koloninya. Walaupun ukurannya kecil, semut banyak memberikan pelajaran kepada kita. Menurut Ibnu Katsir, semut termasuk ke dalam hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Semut memiliki ketajaman indera dan memiliki sikap yang sangat berhati-hati, serta memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Bahkan Imam Al-Ghazali menerangkan dalam risalahnya, diciptakannya semut dapat memberikan pelajaran bagi manusia mengenai pentingnya tolong-menolong dalam melakukan sesuatu. Al-Ghazali menjelaskan, para semut akan saling membantu apabila mereka tidak kuat membawa makanannya. Keistimewaan semut juga dijelaskan oleh Ridwan Abdullah Sani dalam buku Al-Quran dan Sains. Ia menerangkan, semua semut dapat membantu membersihkan sisa remah makanan dan bangkai yang disisakan oleh hewan pemangsa. Keajaiban semut juga diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Kuda. Kuda adalah hewan yang sering dimanfaatkan sebagai kendaraan dan membawa barang-barang. Kuda memang memiliki fisik yang sangat kuat dan dapat berlari dengan sangat cepat. Tidak heran hewan ini dapat menempuh jarak 1 km hanya dalam 1,3 menit. Dalam sehari, kuda dapat meminum air sebanyak 5 galon dan dapat berlari tanpa henti sebanyak 30 km. Pada zaman dahulu, selain dipakai untuk mengangkut perbekalan, kekuatan dan kelincahan kuda juga dipakai sebagai kendaraan dan alat untuk berperang. Kuda juga merupakan hewan yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 8. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Unta. Unta merupakan hewan yang banyak ditemui di wilayah gurun, terutama di Jazirah Arab. Tahukah Sobat Lentera, walaupun ukurannya tak sebesar gajah dan kulitnya tidak setebal badak, hewan mamalia ini memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Unta mampu bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 8 hari. Hal ini karena unta mampu mengonsumsi air dari 50-100 liter sekali minum. Unta juga dapat melahap sekitar 50 kg makanan dalam sekali makan. Air dan makanan tersebut kemudian akan disimpan di punuknya dalam bentuk lemak dan air. Selain itu, unta memiliki 2 lapisan bulu mata yang lengket, yang dapat melindunginya di tengah badai pasir. Dengan keistimewaan dan kelebihan tersebut, tak mengherankan jika unta dijadikan kendaraan utama masyarakat Arab, tak terkecuali oleh Nabi, para sahabat, dan khalifah-khalifah setelahnya. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, dijelaskan bahwa kita harus mengambil pelajaran dari unta. Unta dikenal sebagai hewan yang penurut, yang dapat melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung, kemanapun unta dituntun, ia patuh." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Kepada Tuhanmu, jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung." Dari kedua hadis ini, dapat dipahami bahwa sifat penurut unta patut dicontoh umat manusia dalam menjalankan perintah Allah. Sebagai salah satu ciptaan Allah, sudah semestinya manusia patuh dan taat kepada Allah, sebagaimana bentuk rasa syukur karena telah diciptakan. Masya Allah, ternyata hewan-hewan yang sering kita lihat ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Dan ini baru sedikit dari bagian berjuta-juta kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Universitas Muhammadiyah Bandung berdiri sejak tahun 2016 dengan menggunakan tagline Islamic Technopreneur University.
Dengan adanya kebijakan New Normal, Universitas Muhammadiyah Bandung menyelenggarakan pendaftaran mahasiswa baru secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Dan tidak lupa untuk melakukan social distancing. Calon mahasiswa baru diarahkan menuju front office untuk menerima berbagai informasi dan melakukan registrasi dengan menyerahkan berkas-berkas persyaratan. Jika sudah selesai, maka dapat melakukan pembayaran secara online melalui M-Banking atau ATM yang telah ditentukan oleh pihak kampus. Setelah menunjukkan bukti pembayaran, maka calon mahasiswa dipersilakan untuk mengikuti tes online. Selang beberapa waktu, kurang lebih 1 jam, maka calon mahasiswa sudah bisa mendapatkan hasil tesnya. Dengan menggunakan sistem one day service, kami siap melayani Anda dengan cepat, tepat, dan terpadu. Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Iya Bu, karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Doain aja ya Bu, biar Andi selalu sehat. Habis nelpon ibumu ya? Aku nggak pulang Bu. Sabar ya, Andi. Ini yang terbaik. Daripada nanti orang tua dan keluargamu kenapa-napa. Iya Bu, tapi kan aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, Ibu. ini ibu baru masak. Wah, makasih ya Bu. Maaf jadi ngerepotin Ibu. Enggak kok. Semua anak yang ngekos di sini sudah ibu anggap seperti keluarga ibu sendiri. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan dapat berdampak besar kepada orang lain. Buffering mulu nih, sinyal jelek banget. Iya nih. Woi, HP gue! Woi, jangan lari lo! HP lama, internet lemot. Gua balikin nih. Nih, gua tambahin, beli yang baru. Mau internet ngebut? Pakai modem Wi-Fi Smartfren 4G LTE Advanced. Apapun HPmu, internetnya jadi 4G. HP kita juga lemot nih. 4G ini juga ada. Lah, itu kan HP gue. Copet! Mana? Mana? Internet ngebut pakai modem Wi-Fi Smartfren 4G LTE Advanced. Di, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Semua masalah ada solusinya. Nggak mau mepet-mepet? Tinggal pencet-pencet. Wow. Perut keloncongan? Tinggal acungin tangan. Wow. Pusing sakit kepala? Minum Oskadon, cepat sembuhkan sakit kepala. Sakit kepala hilang, hidup jadi tenang. Oskadon Pancen, oh yeah!
kembali lagi di program Lentera Dunia Melihat Islam dari sudut yang berbeda. Nah, jika tadi kita sudah membahas mukjizat penciptaan hewan, sekarang kita beralih ke informasi menarik lainnya. Nah, ada informasi lagi Kang Adit? Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai 5 sunnah Rasul yang biasa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan di mana hal ini terlihat sepele, tapi ternyata sangat bermanfaat bagi jiwa dan raga kita. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya Kang Adit. Penasaran apa saja? Mari kita simak video yang satu ini. 5 sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tidur menghadap ke kanan. Tidur merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Selain berfungsi untuk mengistirahatkan organ tubuh, tidur juga bermanfaat untuk memelihara kesehatan jantung, meningkatkan imun tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan masih banyak lainnya. Rata-rata manusia membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam sehari. Waktu tidur yang kurang ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita, seperti lesu, tidak fokus, dan masih banyak lainnya. Maka tentunya penting bagi kita untuk selalu menjaga kualitas tidur. Namun tahukah Sobat Lentera, sejak 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW menyarankan kepada kita untuk tidur menghadap ke kanan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah dilakukan berbagai penelitian, ternyata tidur dengan posisi ke kanan memiliki berbagai dampak positif, dari meningkatkan kualitas tidur, melancarkan peredaran darah, melindungi kesehatan jantung, dan lainnya. Makan dan minum sembari duduk. Makan dan minum tentu merupakan suatu hal yang utama dalam kehidupan manusia. Kurangnya asupan makan dan minum akan mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kelelahan, lemas, selalu lapar, sulit tidur, hingga depresi. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat akan memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Tahukah Sobat Lentera, selain perintah makan minum yang halal dan baik, dalam sunnahnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk makan dan minum sembari duduk. Dalam hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW melarang minum berdiri. Hadis riwayat Muslim nomor 2024. Hal ini bukan tanpa alasan. Dari sisi medis, ternyata makan dan minum sembari duduk dapat berdampak baik bagi kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh staf Pri Muhammad Nur membuktikan kebiasaan makan dan minum sembari duduk dapat menyehatkan ginjal, terhindar dari dehidrasi, dan mencegah munculnya penyakit asam lambung. Mengucap bismillah sebelum melakukan segala sesuatu. Bismillah. Ya, biasanya kita mengucapkan kalimat ini saat hendak membaca Al-Quran ataupun saat sholat. Namun tahukah Sobat Lentera, ternyata Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa mengucapkan bismillah sebelum memulai berbagai kegiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, dalam riwayat lain dengan mengingat Allah, maka amalan tersebut terputus atau kurang keberkahannya." Disahihkan oleh jamaah seperti Ibnu Salah Nawai dalam azkarnya. Syekh bin Baz berkata, hadis ini hasan dengan syawahidnya. Dalam berbagai penjelasan, kita disunahkan mengucapkan bismillah dalam hal kebaikan, seperti sebelum masuk masjid, ketika makan, berwudu, keluar rumah, bekerja, dan kegiatan lainnya. Tentu dengan mengucapkan bismillah akan membuat segala aktivitas kita menjadi sebuah ibadah dan lebih berkah karena selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Mendahulukan sesuatu dari sebelah kanan. Sunnah Rasul selanjutnya yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari adalah mendahulukan sesuatu dari sebelah kanan. Walaupun terlihat sepele, ternyata hal seperti ini merupakan kebiasaan yang senantiasa Rasul contohkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, dahulu Nabi SAW amat menyukai memulai dengan yang kanan dalam mengenakan sendal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusan yang penting semuanya. Muttafaqun alaih. Dalam berbagai penjelasan, maksud memulai dari yang kanan dalam hadis ini hanya berlaku pada perkara-perkara yang baik, seperti memakai sendal, masuk ke dalam ruangan bersih,
ketika makan dan minum, memberi sesuatu, dan masih banyak lainnya. Namun catatan, hal ini tidak berlaku pada beberapa hal seperti masuk kamar mandi, keluar masjid, dan hal yang dikhususkan lainnya. Sunnah ketika bersin dan menguap. Bersin atau menguap merupakan hal wajar sebagai bentuk reaksi tubuh yang selalu datang secara tiba-tiba. Bersin biasanya terjadi karena alergi, flu, atau bau yang menyengat, dan menguap biasanya terjadi karena kelelahan, kantuk, atau kekurangan oksigen. Tahukah Sobat Lentera, di Islam ada anjuran khusus ketika kita mengalami dua hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan, Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu adalah dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka setan tertawa karenanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6223. Nah, Sobat Lentera, itulah beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita tiru di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut ya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ternyata banyak sekali ya sunnah Nabi Muhammad yang banyak sekali yang bisa kita amalkan, dan ternyata sunnah yang tadi disebutkan sangat bermanfaat sekali ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Betul banget Kang Jidan. Masya Allah. Dan ini tidak terasa sudah hampir 30 menit kita menemani Sobat Lentera sekalian. Informasi tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan kembali dengan informasi Islami menarik lainnya, hanya di Lentera Dunia, melihat Islam dari sudut yang berbeda. Assalamualaikum